Bahkan hubungan suami istri di rumah kita itu kita juga diperintahkan untuk membaca doa. Apa nomor doa nih jenengan? Alhamdulillah bener. Jadi barang siapa membaca doa itu, kemudian nanti dikaruniai anak, maka anak itu tidak akan tergoda oleh setan selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan hidayahnya pada kita semua, sehingga seluruh potensi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita maksimalkan untuk terus dan selalu meningkatkan nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmatullah, meneruskan tema kita kemarin terkait dengan menyingkap alam gaib. Yang kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegaiban itu sendiri. Mungkin kita refresh kembali bahwa gaib itu kemarin sudah kita sampaikan ada 4. Yang pertama adalah al-ghaibul madi, kegaiban masa lalu, kemudian al-ghaibul hadir, kegaiban sekarang ini, kemudian al-ghaibul istitaji, gaib yang bisa diprediksi. Ini adalah sebuah kegaiban tapi indera kita masih diberi kemampuan untuk menangkapnya. Karena ketidakhadiran kita saja kemudian kita tidak merasakan bahwa itu sebagai kegaiban, atau kita merasakan sebagai sesuatu yang gaib. Kemudian yang keempat adalah al-ghaibul mutlak, yaitu kegaiban yang hakiki. Nah, inilah wilayah-wilayah yang kita tidak boleh memprediksi, tidak boleh mengungkapkan, tidak boleh menerangkan kecuali sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diberitakan Rasul lewat hadis-hadisnya. Allah ingatkan kita di dalam surat Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh mendahului Allah, mendahului Rasul dalam menyikapi terkait dengan kegaiban, atau dalam hal ini adalah hal yang berhubungan dengan gaib. Kemudian kemarin sudah kita juga jelaskan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk mukallaf, makhluk yang diberikan beban, yang diberikan kewajiban, yang harus bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang pertama kita sendiri al-insan, kemudian yang kedua al-jin, kemudian yang ketiga adalah malaikat. Kemudian sudah kita jelaskan juga bahwa kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan iblis. Iblis itu adalah dari golongan jin. Allah tahu di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Kemudian yang kemarin itu yang sudah kita bahas adalah napa niku hakikat dan juga definisi jin, sekaligus hal-hal yang berhubungan dengan jin, atau kami beri judul kemarin prinsip Islam dalam menjelajah alam jin. Nah, pada kali ini kami coba ingin sampaikan terkait dengan tempat-tempat yang disukai oleh jin. Ini kita sampaikan supaya nanti kita bisa berhati-hati, bisa waspada terhadap tempat-tempat itu. Mengapa demikian? Karena kalau kita suatu saat berada di tempat itu, atau kita melakukan sesuatu di tempat itu, kemungkinan nanti kita mendolimi mereka, maka pada saat itulah mereka akan bisa mendolimi kita. Yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa kedoliman jin kepada manusia itu adalah benar adanya. Jadi mereka itu bisa mendolimi kita karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tempat jin itu adalah berada di tempat-tempat peristirahatan unta, atau tempat
napa niku menderumnya unta. Kalau di sini istilahnya kalau kebo itu apa, Mbah? Tempat menderumnya kebo itu. Nah, tempat gupaknya kebo kalau. Tapi ini unta, tempat gupaknya unta. Kita mengetahui ini karena Rasulullah SAW dawuh di dalam hadis riwayat Ahmad. Beliau dawuh, "Shallu fi marabidil ghanami." Salatlah kalian di tempat peristirahatan kambing atau kandang kambing. Dan janganlah kalian sholat di tempat peristirahatan atau kandang unta. Karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari jin. Unta itu diciptakan dari setan. Dan bersamanya lah adalah banyak di antara setan-setan yang berada di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, dan alhamdulillah di sini tidak ada unta, nggih. Insya Allah dari sisi kita aman, tidak akan terkena atau kita mendolimi tempat mereka. Kemudian yang kedua, atau sebelum ini kita pertegas lagi, di dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah SAW dawuh pada kita bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya harus berwudu setelah makan daging kambing? Beliau menjawab, kalau kamu mau maka berwuduklah, dan jika tidak maka tidak usah berwuduk kalau kita makan daging kambing. Kemudian orang itu bertanya lagi, apakah saya harus berwudu setelah makan daging unta? Maka Rasulullah SAW dawuh, ya, berwudulah setelah kamu makan daging unta. Kemudian orang itu bertanya lagi, bolehkah saya sholat di tempat kambing? Nabi menjawab, boleh. Orang itu bertanya lagi, bolehkah saya sholat di tempat berkumpulnya unta? Lah, jangan. Secara jelas ya. Ini sudah kita sampaikan beberapa hal. Semoga nanti kita berhati-hati kalau kita berada di situ. Mungkin pada saat kita umroh, pada saat kita haji, nanti kita berrekreasi ke tempat-tempat itu, nanti kita bisa menempatkan diri di tempat yang benar. Kita berhati-hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tempat yang disenangi jin atau setan dalam hal ini adalah tempat buang air besar dan buang air kecil. Kalau istilah kita apa? Toilet, WC. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan tip pada kita, nggih. Beliau dawuh, sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang di antara kalian hendak masuk kamar mandi atau WC, ucapkanlah bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal kubuti wal qaba'id. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dari sini kita tahu bahwa Rasulullah menginformasikan kepada kita bahwa di dalam toilet itu, di dalam tempat buang air besar dan tempat buang air kecil, di sini banyak setan. Makanya Rasulullah SAW memberikan beberapa tip cara kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, WC atau toilet. Apa adab yang pertama kalau kita masuk WC? Baca doa. Doanya tadi sudah hafal toh? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dahulukan kaki kiri sebelum masuk WC. Jadi kita masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Perhatian apa mboten? Biasa nih. Alah Pak, sembuh, sing penting mlebu ae mbuh kanan kiri. Nanti juga akan kami sampaikan terkait dengan masuk rumah gitu, supaya nanti kita paham. Kalau kebalik berarti dia ikut masuk. Kemudian yang kedua, tidak menghadap kiblat. Jadi kita kalau masuk kamar mandi kemudian buang air besar, buang air kecil, kita dianjurkan tidak atau dilarang menghadap kiblat. Kemudian tidak membuang air kecil atau buang besar sembarangan. Jadi kalau sudah disediakan tempat untuk
lubangnya itu ya di situ, jangan sampai kemudian kita sembarangan tempat. Karena kalau sembarangan nanti kita khawatir justru kita mendolimi mereka. Kalau kita mendolimi mereka, maka mereka pun bisa mendolimi kita. Kemudian usahakan menuntaskan keluarnya kotoran. Jangan sampai kemudian mergo ene ngopo ngono kesusu-susu ngoten nggih. Sik lekas medal ngoten diputus ngoten nggih. Mungkin mboten saged maksimal. Akhirnya madarane sakit justru malah mengganggu proses ibadah-ibadah kita selanjutnya. Apalagi nanti kita tidak bersih. Dan hal masalah ini penting. Kemudian usahakan duduk saat buang air kecil maupun buang air besar. Ada orang yang buang air kecil berdiri? Ada. Banyak. Aku ndak mau nikah banyak, kok jangan terlalu banyak jenengan termasuk ngono lho. Tapi mboten toh? Jadi kita usahakan posisi duduk. Ya kalau napa niku Syekh Sa'rawi itu kan sudah memberikan contoh yang videonya terkenal itu kan, bagaimana cara jongkoknya, kemudian bagaimana cara dehamnya sehingga nanti bisa tuntas. Nanti diulang lagi, disetel lagi. Kemudian melakukan istinja atau cebok dengan tangan kiri sampai bersih. Cebok ini penting Bapak Imakullah. Sekali lagi penting. Coba kita lihat, jangan insya Allah sudah sering mendengar kan sebuah hadis yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, seorang yang disiksa oleh Allah SWT dikarenakan apa? Istinjanya tidak bersih. Kemudian tidak bernyanyi, banyak bicara di dalam kamar mandi dan WC. Karena ada orang-orang itu senang ya kalau pas buang air itu sambil apa ya? Sambil nyanyi, sambil bicara-bicara. Jenengan apa yang ngerokok? Aku udah sebut nih. Ini kan rensing ngerokok. Sambil merokok ya. Ya pas rokok itu kan ya dan klop komplit. Semoga nanti kita paham. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita nanti membaca doa ketika keluar WC. Sudah hafal tak doanya? Ya gufronaka, boleh. Yang cendek ya gufronaka. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Allahumma Allahumma anapa nij'alni minat tawabina waj'alni minat mutattohirin. Nah itu doa-doa kita yang nanti harus kita lakukan supaya nanti kita betul-betul napa niku sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena kita berada di dalamnya, pada saat itu banyak setan yang siap untuk mengganggu kita. Insya Allah cukup nggih, bisa dipahami nggih. Hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah lembah-lembah. Lembah itu kalau gunung itu kan nanti ada lembah, kemudian ada gunung. Nah setan itu banyak berada di lembahnya, bukan di puncak gunungnya. Walaupun di gunungnya ada, tapi kalau di gunung-gunung itu lebih ke napa niku jin-jin yang baik. Kemudian kalau di lembahnya itu malah jin-jin atau setan-setan yang berada di situ. Jadi setan itu nanti banyak, atau jin yang berupa setan itu banyak yang berada di lembah-lembah gunung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dawuh di dalam Majmu' Fatawanya bahwa sesungguhnya jin dan setan itu ditemukan di lembah-lembah dan tidak ditemukan di gunung-gunung. Jadi setan itu malah lebih banyak ditemukan di lembah. Jenengan dalamnya termasuk lembahnya atau termasuk gunungnya? Jadi ini kalinan-kalinan nih nggih. Oh iya, mantap. Ya berarti digunakan untuk anu saja, untuk menanam saja. Kemudian yang keempat, tempat sampah dan kotoran. Tempat sampah dan kotoran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati nanti kalau berada di tempat-tempat itu, karena itu tempat-tempat setan dan makanannya juga di situ banyak.
Beliau Syekhul Ibnu Taimiyah itu kecuali dawuh terkait dengan tadi, beliau juga dawuh bahwa para setan itu ditemukan di tempat-tempat bernajis. Pasti kamar mandi, WC, dan juga tempat-tempat sampah, kotoran, dan pekuburan. Nanti akan kita bahas tersendiri. Tadi senangannya setan itu berada di tempat-tempat kotor. Jadi kita berusaha memaksimalkan diri kalau berada di tempat kotor, jangan sampai kemudian kita terlena. Okay? Kemudian yang kelima adalah pekuburan. Pekuburan itu apa ya? Makam, ya, jadi makam. Rasulullah SAW dawuh terkait dengan ini bahwa al-ardu kulaha masjidun. Permukaan bumi ini semuanya adalah masjid. Semua permukaan bumi adalah masjid. Bisa digunakan tempat sholat, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Kecuali apa tadi? Kuburan dan kamar mandi. Makanya kalau kita lihat banyak orang-orang kalau napa niku lewat di tempat itu mesti napa niku melakukan sesuatu yang salah, ngoten nggih. Karena di tempat itu juga banyak dilakukan kesyirikan, banyak dilakukan kemusyrikan. Kalau ada seseorang misalnya ingin mendapatkan apa? Kesaktian. Malah nepi nomor katanya. Biasanya di mana? Jadi dari situlah maka di situ banyak setan, sehingga sekali lagi kita perlu berhati-hati. Dan kita sudah diberikan tip doa oleh Rasulullah SAW kalau melewati makam, melewati kuburan untuk membaca doa keselamatan bagi ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur, dan seterusnya. Dan semoga ini bisa kita lakukan dalam rangka untuk memberikan salam pada mereka, terutama yang muslim dan mukmin. Itu saudara-saudara kita dan wajib kita doakan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah tempat yang telah rusak dan kosong. Nah, biasanya tempat-tempat rusak, tempat kosong tidak dihuni. Kalau orang-orang Jawa mengatakan banyak apanya? Banyak ndurwo. Nah, ndurwo itu jenis setan. Jadi sama. Mungkin segini ya kami berikan ilustrasi nggih. Bahwa di dalam hal ini banyak masyarakat itu memberikan penamaan setan itu dengan bermacam-macam. Dalam hal penamaan. Kalau di sekitar kita ada rumah, ada pohon yang besar, biasanya yang mudah dipahami adalah nanti keluar ndurwo, ya ndurwo. Kalau di pekuburan biasanya setannya dinamakan apa? Pocongan. Ini dari sisi tempat, dari sisi wilayah juga beda-beda. Kalau di sini kan ada ndruwo, ada pocong. Kalau di Bali sana beda lagi. Leak. Kalau di Jakarta tidak ada leak, tidak pantas tidak ada leak. Mosok leak di Jakarta. Enaknya apa? Kuntilanak. Si putri apa itu? Jembatan Ancol. Ya cantik-cantik kan Jakarta. Beda lagi antara Jakarta, Bali dengan Cina. Kalau Cina yang ada apa? Pampir. Iya. Beda lagi antara Cina, Bali, Jakarta. Kalau di Eropa tidak kenal pacaan seperti pampir. Yang ada pacaknya ya pakai dasi, melipis, ngoten, pakai jas. Akhirnya apa namanya? Dracula. Itu semua adalah setan dalam rangka untuk memperdaya kita, untuk menakut-nakuti kita supaya takut pada mereka, padahal kita tidak boleh takut kepada mereka. Nah, kemarin sudah kami sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 76 itu kan jelas. Alladzina amanu yuqatiluna bisabilillah waladina kafaru yuqatiluna bisabilit tagut faqatilu awliya syaitan. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi semua yang jenengan sebutkan tadi, mulai dari ndruwo, kuntilanak,
peri, no wau. Dracula, kalau di kali itu namanya Mbah apa Mbah? Wewe, nonton nggih. Nah, kemudian apa tadi di Bali tadi? Lea. Kemudian Pampir, Dracula itu sama. Sama-sama apa? Setan, nonton nggih. Nah, dari sini nanti kita harus paham. Kita lanjutkan. Tempatnya mereka di mana? Ya di tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang rusak. Nang jembatan Ancol ya kan ya sepi ya, kosong ya. Dan rame itu kira metu ora? Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tempat yang diserangi setan atau setan jin berupa setan ini adalah lautan. Apa? Lautan. Maka di masyarakat kita, masyarakat Jawa terutama, mesti mengenal ini. Apa? Nyi Roro Kidul. Rasulullah SAW dawuh di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan, dalam riwayat lain di atas air, dan kemudian dia pun mengutus pasukannya. Jadi para iblis itu dan para bala tentaranya berupa setan tadi itu dikomando dari lautan. Kalau lautan yang paling luas namanya apa? Samudra. Samudra yang paling luas di mana? Samudra mana? Pasifik. Makanya kalau jenengan tahu, jenengan napa niku tahu melihat membaca buku di kitab-kitab terkait dengan ini nggih. Terkait dengan iblis. Maka di seketika Bermuda itu adalah diceritakan di situlah tempat napa niku? Ya enggak tahu, maksudnya ada yang memprediksi di tempat pertemuan tiga benua itu. Jadi dari atas air itulah, dari samudra itulah, dari lautan itulah setan iblis itu memerintahkan pasukannya. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Kita lanjutkan. Sesungguhnya singgasana iblis itu berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Yang paling dekat kedudukannya, yang terhormat di sisi iblis itu adalah siapa? Yang paling besar menggoda manusia. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini, saya telah melakukan godaan ini. Mungkin lah kita ya, saya telah menggoda itu sehingga tukaran, saya menggoda itu sehingga maksiat, saya menggoda itu kemudian melakukan perzinaan, saya melakukan itu dengan melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya. Kemudian iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Jadi laporan-laporan itu kemudian diseleksi. Mulai saja ndak ya apa niku kelasnya ecek-ecek ngono ya. Ndak titik perhatikan. Kemudian datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya dia telah berpisah atau talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajak untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Nah, carane awake dhewe ini kira ditepuk punggungnya. Mantap, hebat. Apa? Hebat ngono nggih. Kemudian dikasih mahkota. Kira-kira ngono semangat mboten? Nah, semangat. Lah kudune yo ngono ngene iki, ngaji ngenten iki kok sing teko dhisik dhewe sing aktif ngono ya dikai apresiasi. Gen semangat. Wong setan yang berbuat jahat juga dikasih apresiasi. Masa kita yang melakukan kebaikan tidak ada apresiasi? Iya Pak, pantas para kira-kira apresiasi. Mantap kan? Dan ternyata kalau kita lihat di sini, godaan yang paling
napa niku disenangi adalah berpisahnya, bercerainya antara suami dan istri. Dan ini persis apa yang didhawuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 102. Nanti dibaca. Terkait dengan sihir yang diajarkan oleh napa niku malaikat pada saat napa niku di zamannya Nabi Sulaiman. Lah arah utamanya adalah bagaimana supaya suami istri bisa bercerai. Jadi hati-hati bapak-bapak, nanti kalau ada masalah sedikit-sedikit kemudian jangan kemudian dikipas nggih. Ibu-ibu yang biasa, memang ibu-ibu kan pantas ya ngomongnya banyak. Bapak-bapak harus lebih banyak mengendalikan diri. Jangan sampai kemudian dikipasi, bahaya nanti. Ini ada pengaruh setan, ada pengaruh dari luar yang luar biasa. Maka kita perlu berhati-hati. Tapi istriku rewel Pak, kayak ngomong, ya alhamdulillah istri rewel. Itu kan berarti ujian kesabaran bagi kita. Nah, ngoten nggih. Dan alhamdulillah karena kita selalu diingatkan. Mungkin rati reweli awake dhewe niku nggih duka ngoten nggih. Lanjut. Kemudian yang ke-8. Tempat lainnya yang menjadi sarang jin adalah lubang-lubang. Yang ke-8, apa tadi? Lubang. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk membuang sesuatu sembarangan ke dalam lubang. Seperti got, lubang got, lubang pencuci piring, ibu-ibu diperhatikan, lubang pencuci piring. Oke. Para ibu-ibu jika ingin membuang air panas ke lubang pencuci piring, itu hati-hati, ditaruh dulu di wadah supaya nanti tidak langsung menjurus ke situ. Apalagi nanti kalau misalnya kita baru mengangkat air panas, biasanya kalau sayur itu kemudian sayurnya diambil, kemudian airnya dibuang. Hati-hati, dibuang, jangan dibuang sembarangan. Jangan-jangan di situ banyak jin yang berkeliaran. Kalau nanti kena, kita melakukan kedoliman padanya, dan kemungkinan nanti kita akan didolimi sangat besar. Dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ahmad. Janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang. Kencing di lubang. Kemudian mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah SAW mengatakan karena lubang itu adalah tempat tinggal golongan jin. Tempat tinggal golongan jin. Dan ini pernah terjadi Bapak Wakullah, ada suatu saat seorang anak sekolah kemudian kencing, tidak jauh dari sini sebenarnya, tapi saya tidak sebutkan tempatnya. Kemudian mengunjungi tempat itu, tempat yang di situ ada lubangnya. Tidak terlalu lama setelah itu selesai nampuniku kencing, dia langsung delosor seperti ular. Kemudian didatakan ke teman-teman ruqyah, kemudian prosesi ruqyah ternyata apa nanti asbab musababnya disebabkan karena kencing di lubang. Dan sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, nanti juga berhati-hati, jangan sembarangan kita kencing, jangan sembarangan kita buang sesuatu, apalagi sesuatu yang menjadikan beban, sesuatu yang panas, sesuatu yang berat. Kita berhati-hati. Sekali lagi kami tegaskan, termasuk yang perlu dihindari adalah membuang air panas di lubang tanah. Yang ini menjadi napa niku enjoy nggih, pokoke kadang dibuang ngoten mawon. Lanjut, yang ke-10. Rumah-rumah yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan, dilakukan kemusyrikan. Rasulullah SAW dawuh di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, bahwa beliau sampaikan pada kita, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Sesungguhnya malaikat tidak masuk
ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Berarti kalau malaikat tidak masuk, yang masuk siapa? Bisa dipahami. Kemudian yang kedua, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan. Karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka kemungkinan rumah itu menjadi tempatnya jin. Kemudian para setan itu ditemukan di setiap tempat yang di dalamnya manusia itu melakukan kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan. Tidaklah dilakukan kebid'ahan dan penyembahan kepada selain Allah kecuali setan itu memiliki andil yang cukup besar di dalamnya dan terhadap para pelakunya. Jadi tempat-tempat yang nanti di situ dilakukan kesyirikan, enten tahu memiliki tempat yang dilakukan kesyirikan wonten nggih, tempat-tempat tertentu. Nah, berarti disitulah banyak apa? Banyak setan. Nah, mungkin mboten mriki mboten wonten. Dan insyaallah mboten wonten ta mriki. Mosok ning kene eneng. Tempat-tempat kemaksiatan. Insyaallah mriki mboten wonten ta tempat kemaksiatan? Nah, mboten. Mosok ning mriki wonten mboten. Jadi di mana di situ banyak kemaksiatan? Betul saya uraikan ya, kemaksiatan insyaallah jenengan sudah paham kan? Mulai dari perzinaan, minum khamr dan seterusnya, perjudian dan seterusnya, kemudian kesyirikan ya, persembahan dan seterusnya. Nah, disitulah tempat-tempat jin itu senang untuk menetap. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu Allah, pesan dari Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim itu, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi istri itu tidak memenuhi ajakan suaminya, hingga malam itu suaminya marah. Marah itu apa ya lawat dhewe, rada ndongkol ngono lek ya, rada gelo. Maka istri mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh. Ini ibu didengarkan nggih. Tapi yang terutama bapak-bapak, artinya ya dimaafkan ngoten nggih. Mulai ibu-ibu kok aku diseneni ibu-ibu, sekali-kali bapaknya yang aja nesu lah ngono, aja dongkol, dimaafkan. Ngoten. Ngoten Pak Adi. Karena apa? Jangan sampai kemudian para setan itu berdiam diri ke dalam rumah kita. Coba kita kalau mulai dari apa tadi? Mulai dari saat itu sampai subuh. Malaikat tidak mau masuk, yang masuk setan. Kita lanjut. Kemudian yang keberapa ini? 11 ya. Pasar. Apa? Pasar. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu, dan jangan pula menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Karena pasar itu adalah tempat peperangan para setan dan di sanalah ditancapkan benderanya. Tapi kula niku bakulan lho pakai pripun ngono nggih. Ya paling ndak aja ya nomor 1 lah, nomor 2, nomor 3 ngoten nggih. Ya rada keri lah teko, aja dhisik dhewe. Engko lek mulih ya aja kuweri dhewe, ya rada dhisik ngoten nggih, ndang mulih kacake kok sarep entek wong ndang mulih dhisik. Kemudian Rasulullah juga dawuh pada kita bahwa tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Dan alhamdulillah kita berada di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sekarang berada di masjid.
Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Mengapa pasar kok jadi idola ngoten nggih? Bagi para setan. Karena di dalamnya banyak berkumpullah hal-hal yang penipuan, hal-hal yang lain-lain, insya Allah banyak di situ. Kalau orang-orang Jawa itu mengatakan lek wong ora sehat gone pasar tambah napa? Angel tambanane ngoten nggih. Loh iya di situ banyak setan. Walaupun ini tidak tapi kita hanya mengambil sisi-sisi anunya saja. Kita memang percaya itu tapi kita mengambil sisi yang lain. Maka Rasulullah SAW memberikan tip pada kita untuk memperbanyak zikir. Terserah jenengan zikir apa, istighfar atau zikir apa. Tapi ada sebuah contoh doa yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu zikir yang bisa kita lakukan apabila kita berada di pasar atau masuk pasar. Ini ada yang pekerjaannya di pasar. Alhamdulillah, artinya kalau ini memang jenengan berarti itu berarti jenengan nanti akan banyak zikir ngoten nggih. Ya termasuk di dalamnya banyak zikir. Hah? Pasar uang. Kita lanjut. Kemudian mana lagi? Keberapa? 12. Jin dan para setan berkeliaran di jalan-jalan dan di lorong-lorong, seperti di gang-gang, di lorong-lorong apa yang sempit. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat Bukhari itu mengingatkan pada kita dan mewanti-wanti kita, jika telah datang malam, maka cegahlah anak kalian untuk keluar karena sesungguhnya jin itu berkeliaran melakukan penculikan. Matikan lentera di saat tidur karena sesungguhnya binatang fasik atau tikus itu datang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut. Tapi sekarang tidak ada lampu, Pak. Ya mungkin ngerokoti apa kecene? Kabel kan? Kan sering terjadi. Akhirnya terjadi konsleting. Kalau Imam Nawawi itu dawuh bahwa karena pasar umumnya adalah tempat yang curang. Orang curang, menipu, transaksi riba, sumpah palsu, menyalahi janji, tidak ingat pada Allah dan aktivitas lainnya yang semakna kebalikan dari apa yang dilakukan di masjid. Leres nggih? Pasar adalah tempat setan bertelur dan beranak pinak. Jika kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir keluar pasar. Kemudian selanjutnya sahabat Maitham itu dawuh, saya pernah mendengar bahwa malaikat berangkat dengan membawa benderanya untuk menyertai orang-orang yang pertama kali datang ke masjid. Malaikat akan terus mendampingi sampai dia pulang dan masuk ke rumah dengan membawa bendera itu. Sementara setan itu berangkat membawa benderanya untuk menyertai orang yang pertama kali masuk pasar. Mundur didik mboten napa nggih. Lanjut, satu lagi atau dua lagi. Itu tuntas sekalian ya, kurang dua enggak apa-apa toh. Kemudian yang selanjutnya adalah atap rumah. Tadi bapak ibu sekalian, di atap rumah, kalau dulu itu orang-orang biasanya di atap rumah itu dikasih sesuatu nggih. Enggak paham, tapi ternyata napa niku ini juga diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Jadi setiap rumah kita itu ada jinnya. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka jin itu ikut makan pagi bersama mereka. Adapun makan sore dihidangkan, mereka jin itu juga ikut makan sore bersama orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang muslim untuk menghalangi orang muslim dari gangguan jin-jin tersebut. Jadi saya khawatir Allah sendiri yang menjaga kita.
Makanya Bapak Ibu terhadap rumah kita harus memperlakukan dengan baik. Rasulullah SAW telah memberikan tip doa di dalam hadis riwayat Abu Daud itu, Allahumma ini as'aluka khaira mau liji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Walallahi rabbana tawakkalna. Jadi kita kalau masuk rumah usahakan nanti kita baca doa. Karena Rasulullah SAW dawuh, orang yang masuk rumah dengan basmalah maka setan tidak ikut masuk. Orang yang makan dengan basmalah maka setan tidak ikut makan. Orang yang tidur dengan baca basmalah maka setan tidak ikut tidur. Kalau seseorang nanti masuk rumah, makan, tidur tidak baca basmalah, berarti makan dan tidur ditemani sama setan. Bahkan hubungan suami istri di rumah kita itu kita juga diperintahkan untuk membaca doa. Apa nomor doa nih jenengan? Alhamdulillah bener. Jadi barang siapa membaca doa itu, kemudian nanti dikarui anak, maka anak itu tidak akan tergoda oleh setan selama-lamanya. Jadi lawa dhewe anake rada anu kira-kira zaman rumi lali kira-kira. Ngono. Artinya setan itu ikut bermain ngoten lho nggih. Jadi aja dikai kesempatan nih setan ikut bermain. Wis krama burung gitu. Sudah nikah belum? Belajar nanti hati-hati. Mulai ujuk-ujuk anu ikut bermain lo ya. Bapak Ibu nakallah, sementara cukup nggih. Nanti insya Allah kita lanjut. Insya Allah banyak seri yang lain terkait dengan ini. Kalau jenengan pengen nanti belum ini sisi tempat nanti kami juga akan ceritakan terkait tempat-tempat setan itu berada di dalam tubuh kita. Kemudian godaan-godaan setan yang berada di sekitar kita juga terhadap diri kita dan orang-orang yang berada di masjid. Insya Allah kalau ada kesempatan dan Allah masih memberikan napa niku hidayah waktu pada kita akan sampaikan insya Allah. Ngoten ada salah kurangnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.